just screw it up in these trying times. We're not trying, so cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got in it. Ooh, it's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em. No rules, unbreakable heaven, but it's a cruel summer with you. I'm drunk in the back of the car, and I fever dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got in it. Ooh, it's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em. No rules, unbreakable heaven, but it's a cruel summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying, so cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got in it. Ooh, it's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em. No rules, unbreakable heaven, but it's a cruel summer with you. I'm drunk in the back of the car, and I fever dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got in it. Ooh, it's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em. No rules, unbreakable heaven, but it's a cruel summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying, so cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got in it. Ooh, it's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em. No rules, unbreakable heaven, but
not trying. So Halo teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di event kali ini yang berjudul Basic Facial ya teman-teman ya. Ini udah batch kedua. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai, kita perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan saya Luvita selaku moderator dari Samudra Learning Center. Silakan teman-teman kenalan dulu. Kita kenalan ya, ditulis di kolom komentar dulu, sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Sambil saya bacakan untuk rundown pada hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya teman-teman ya. Yang pertama kita opening dulu. Setelah opening nanti ada lagu Bangsa Indonesia Raya. Dan untuk beberapa peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman saat nanti webinarnya berlangsung. Yang pertama yaitu setiap peserta yang masuk akan menunggu konfirmasi dari host. Dan ketika sudah masuk, akan dikondisikan dalam mode mute. Sebaiknya menggunakan nama asli dan kotanya pada akun Zoom meetingnya masing-masing. Jadi teman-teman nanti dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya tanpa seizin dari moderator maupun narasumber ya teman-teman. Jadi untuk takutnya nanti ada suara-suara dari luar yang mengganggu saat Zoom-nya berlangsung gitu teman-teman. Untuk selanjutnya nama akunnya silakan diganti dulu namanya siapa dan asalnya dari mana. Selanjutnya interaksi akan dibuka saat sesi tanya jawab dipersilakan oleh moderator. Silakan manfaatkan fitur chat dengan format nama, spasi domisili, spasi dengan pertanyaannya. Dan nanti untuk pertanyaannya silakan teman-teman dimohon untuk ditulis aja, jangan disingkat-singkat ya. Jadi biar jelas dan untuk mempermudah narasumber maupun moderator saat membacakan pertanyaannya. Selanjutnya mode mute dan interaksi dari peserta dengan narasumber akan dibuka seizin dari narasumber. Dilarang membuka mode mute tanpa seizin dari host. Jadi silakan nanti ditaati untuk beberapa peraturan yang ada pada webinar pada hari ini ya teman-teman ya, agar semuanya berjalan dengan seksama dan lancar. Untuk selanjutnya nanti ada juga company profile dan ada untuk brosur event selanjutnya. Kemudian langsung masuk ke materi inti yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Fitri. Oke teman-teman, kita kenalan dulu nih. Udah ada siapa aja yang bergabung? Selamat pagi LBC Kediri hadir nih dari Kakak Anis Kediri. Halo Kakak Anis, selamat bergabung. Ada juga dari Kakak Diliana, terapis beauty dari Bandar Lampung. Tuh jauh banget Masya Allah. Ada juga dari Kakak Irma dari Sulawesi Barat. Yuk teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh kita kenalan dulu sambil nunggu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk lagu Bangsa Indonesia Raya dulu. Setelah itu nanti kita ke company profit. Admin, silakan. Mikrofonnya enak sing kuwi.
Oke teman-teman langsung aja kita masuk ke company profil admin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Acara ini diselenggarakan oleh Event Organizer Kesehatan Samudra Learning Center yang didirikan sejak tahun 2021. Untuk event organizer kami di bawah naungan dari PT Samudra Arifa Indonesia dengan legalitas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk alamat kantor kami ada di Jalan Sumeni, Keras, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Baik Sobat Sukses, berikut untuk akun sosial media kami yang bisa kalian temukan di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, keuntungan untuk follow akun kami yaitu update event terbaru dan diskon up to 50% di hari spesial tertentu. Dan untuk peserta yang udah pernah ikut event seminar kami akan memberikan beberapa benefitnya. Salah satunya diskon 10-15% untuk semua event seminar kami yang akan datang. Dan ini adalah beberapa review dari alumni kami yang udah pernah ikut event baik offline maupun online. Dan reviewnya alhamdulillah sudah ribuan dari peserta seluruh Indonesia. Kalian juga bisa ikut gabung bisnis EO kami tanpa modal. Kalian bisa untung jutaan rupiah. Untuk moto dari Samudra Learning Center yaitu sukses, jaya, dan berkembang. Berikut adalah beberapa testimoni dari alumni hebat kami. Salah satunya dari Bidan Rosiana yang dulunya beliau ini hanya seorang asisten bidan, kemudian setelah mengikuti pelatihan dari Samudra, beliau ini bisa membuka klinik Mam Baby Spa sendiri dengan omset puluhan juta per bulan. Baik, untuk selanjutnya ada dari Your Beauty yang pada awalnya beliau ini hanya salon biasa, namun setelah mengikuti pelatihan kecantikan dari Samudra, beliau ini bisa buka klinik kecantikan sendiri dengan omset 10-16 juta per bulan. Nah, berikut untuk layanan kita ya, Samudra Learning Center kami menyediakan seminar kesehatan ber-SKP, pelatihan bisnis kecantikan, ada kelas pakar juga. Dan kami juga sebagai distributor produk Mom and Baby Spa. Jadi nanti kalau teman-teman berkenan untuk membeli produk-produk dari Samudra, bisa langsung menghubungi ke kakak admin aja biar dibantu untuk proses ordernya. Dan kami siap kirim di seluruh Indonesia ya. Dan kami juga ada klinik Mom Baby Spa ya teman-teman ya, namanya Samudra Holistic Care. Nah, ini alamatnya juga ada di Sragen nih. Barangkali kalau dari teman-teman mau mampir ke kliniknya kita buat sharing-sharing seputar bisnis dan pelatihan lainnya, boleh banget, kami sangat welcome ya teman-teman ya. Dan ini untuk beberapa servis kami yang ada di klinik, jadi teman-teman bisa nanti mampir ke klinik untuk sekedar sharing ataupun untuk perawatan. Dan ini untuk seminar nasional kita adakan offline di Solo bersama dengan Dr. Raisya pada saat itu dengan peserta yang alhamdulillah ribuan. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Oke teman-teman langsung aja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Halo Bu Fitri. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Fitri? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Minal aizin ya Bu ya. Minal aizin wal faizin ya Bu. Iya, sama-sama. Minal aidin. Salam semua ya.
Iya, Bu. Monggo Bu bisa langsung dimulai. Oke, ini saya sebelumnya perkenalkan diri dulu, kemudian nanti yang share screen-nya berarti dari saya ya, Mbak. Iya, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Perkenalkan saya Fitri Renwat. Saya sebagai pemateri pada hari ini, kita akan sharing beberapa materi. Ada dua materi ya kalau nggak salah hari ini. Dan untuk materi pertama, tentu saja akan dibahas mengenai facial basic ya. Kita langsung aja untuk ke materinya. Nah, jadi kalau seandainya kita bicara mengenai facial basic, apalagi kalau seandainya kita mau memulai bisnis kecantikan, terutama di bidang facial, hal yang pertama kali yang wajib kita ketahui tentu saja kita mengenal untuk bagaimana kita bisa menghandle customer dengan mengenal lapisan kulit atau problem dari kulitnya sendiri. Yang pertama tentu saja lapisan kulit itu adalah merupakan bagian dari anatomi kulit wajah ya yang kalau dibentangkan untuk kulit orang dewasa itu kira-kira luasannya sekitar 2 meter persegi ya. Nah, kalau misalkan customer kita datang dengan permasalahan kulit eh, yang berbagai macam jenis, tentu saja kita harus mengenal nih kira-kira apa saja sih lapisan kulit itu gitu kan. Yang pertama kan ada epidermis, yaitu lapisan terluar ya yang di dalamnya sendiri ada 5 jenis sel ya. Kemudian selanjutnya ada dermis, itu adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit yang lebih tebal daripada epidermis. Nah, lapisan ini yang menopang lapisan epidermis dengan kuat dan pada dermis sendiri terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Ujung saraf juga ditemukan pada lapisan dermis ini ya. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal dan juga suhu ke otak. Kemudian untuk lapisan selanjutnya ada hipodermis, yaitu lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan. Dan lapisan hipodermis ini terdiri dari jaringan kolagen dan juga sel lemak. Ya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Berikut adalah 5 jenis kulit yang harus kita pahami. Kalau seandainya ada permasalahan kulit dengan kategori jenis kulit kering, nah kita bisa lihat ya dengan kasat mata. Misalkan kita belum mempunyai alat skin analyze gitu ya, kita hanya bisa memberikan atau bisa melihat untuk kulit ini jenisnya seperti apa. Nah, kita bisa tentukan dengan 5 jenis ini. Yang pertama ada kulit kering, itu ciri-cirinya adalah kasar, bersisik, mengelupas, dan juga gatal. Kemudian yang kedua ada jenis kulit berminyak, biasanya terlihat berkilau, pori-porinya besar, rentan jerawat, dan juga komedo. Yang ketiga ada jenis kulit normal. Untuk jenis kulit normal ini, teksturnya lembut, halus, dan pori-porinya tampak samar, serta terasa kenyal. Dan biasanya tidak ada permasalahan yang terlihat ya pada kulit normal ini. Untuk kulit kombinasi, biasanya berminyak di area dagu dan juga daerah tea, lalu kering pada bagian lainnya. Itu biasanya jenis kulitnya adalah kombinasi. Selanjutnya yang kelima adalah jenis kulit sensitif. Yang pertama terlihat kemerahan, ada sensasi terbakar dan juga gatal. Dan biasanya mudah sekali untuk iritasi. Nah, ini berikut adalah jenis kulit pasien atau customer kita sebelum kita melakukan treatment selanjutnya. Kalau untuk kulit sehat bisa terlihat ya bahwa kulitnya itu biasanya kenyal, lembut, dan juga halus. Biasanya tidak ditemukan adanya benjolan atau kulit mengelupas yang perih. Oke, ini berikut adalah efek matahari pada kulit. Jadi kebetulan kita tinggalnya di Indonesia, daerah tropis. Biasanya matahari itu menjadi salah satu yang paling mendasar ya, menyebabkan kerusakan pada kulit. Contohnya menyebabkan keriput gitu ya, karena 95% keriput itu antara 40 sampai 65 tahun itu dirusak karena terpapar sinar matahari terus-menerus ya, karena dapat merusak kolagen dan juga jaringan elastin.
Kemudian matahari juga bisa merusak struktur dasar utama sehingga kulit menjadi keriput dan juga kendur. Untuk faktor penuaan pada kulit, jadi kadang-kadang ada customer datang dengan permasalahan penuaan gitu ya, terus biasanya suka bertanya gitu, saya ini kenapa ya, misalkan ada flek atau mungkin keriput dan lain sebagainya. Nah, kita harus paham bahwa salah satu yang membuat penuaan pada kulit yaitu adalah pengaruh lingkungan, sinar UV, asap rokok, dan juga polusi. Namun di samping itu biasanya juga ada status hormon, usia, makanan, kesehatan, dan juga psikis. Untuk skin problem sendiri biasanya ada akne ataupun dark spot ya yang paling banyak menjadi keluhan. Nah, kalau akne itu biasanya disebabkan oleh pola makan, kebersihan, ya, faktor hormon juga, stres, salah skincare, dan juga kadar minyak yang berlebih. Untuk dark spot sendiri biasanya karena faktor genetik, sinar UV, obat-obatan ya seperti obat KB atau obat malaria gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan dark spot. Kalau untuk jenis perawatan akne, kira-kira treatmentnya apa aja? Nah, yang pertama itu bisa dilakukan facial, kemudian boleh melakukan tindakan peeling ya untuk akne, dan juga ada injeksi serta bisa juga dengan dibantu minum obat ya kalau misal aknenya sudah meradang parah. Nah, untuk jenis perawatan dark spot sendiri, kita bisa melakukan treatment menggunakan dermapen, bisa juga dengan facial, peeling, dan juga laser. Oke, ini adalah SOP treatment. Jadi kalau seandainya eh, kita mau melakukan treatment gitu ya, bukan hanya langsung melakukan treatment aja, tapi ada SOP-nya. Nah, biasanya kita melakukan konsultasi dulu untuk analisa kulit ya, bisa menggunakan stain analyzer atau bisa juga kita dengan kasat mata yang seperti tadi, misalkan kita sudah paham banget nih mengenai 5 jenis kulit gitu ya. Nah, kita bisa melakukan konsultasi dengan analisa kulit menggunakan alat ataupun dengan pemahaman kita gitu ya, kasat mata kita. Nah, untuk selanjutnya baru kita masuk ke tahapan pembersihan kulit awal atau biasa kita sebut facial. Jadi facial itu sebenarnya adalah tahapan pembersihan kulit awal sebelum kita memasuki treatment utama. Nah, treatment utamanya tuh apa? Yang namanya RF, yang namanya laser, peeling, dermapen, dan lain sebagainya, itu namanya treatment utama. Karena dengan treatment utama ini, itu bisa memberikan solusi. Kalau seandainya si customer kita atau pelanggan kita gitu ya datang dengan permasalahan, nah kita melakukan treatment utama ini untuk memberikan solusi bagi permasalahan kulitnya. Dan untuk yang penutupan ya, untuk akhir itu biasanya kita gunakan masker wajah, terapi cahaya Omega Light, dan juga kosmetik tata rias. Nah, kosmetik tata rias itu apa? Kalau seandainya terjadi kemerahan, kita bisa menggunakan shooting lotion ya. Kalau seandainya tidak ada, kita boleh langsung masuk ke sunscreen ya atau sunblock gitu ya. Itu boleh dilakukan. Atau misalkan kulitnya agak cenderung kering ya, kita boleh lakukan pemberian pembab dulu baru masuk ke sunscreen. Berikut adalah SOP untuk treatment facial ya, tahapan-tahapannya. Nah, pertama kita ada micellar water itu sebenarnya dia pakai eyeshadow atau pakai masker ya pakai bukan eyeshadow pakai masker pakai eyeshadow terus dia pakai apa sih maskara gitu ya terus ada lipstiknya kita boleh tanyakan itu boleh dihapus atau tidak karena nggak semua customer atau pelanggan itu mau dihapus gitu ya atau apalagi kalau seandainya dia menggunakan eyelash gitu ya tentu saja nggak mau kalau kita bersihkan area matanya dengan micellar water jadi itu opsional kita bisa tanyakan dulu ke pelanggan kalau seandainya memang mau untuk dihapus baru kita hapus dengan micellar water. Nah, untuk selanjutnya baru kita masuk ke tahapan menggunakan milk cleanser. Ya, setelah milk cleanser kita oleskan ke seluruh wajah hingga merata, baru kita angkat dengan spons yang sudah basah ya, sehingga bersih. Baru kita lanjut ke masuk ke tahapan facial wash. Nah, facial wash, setelah facial wash baru kita lakukan eksfoliasi dengan soft granule ya atau scrub
gitu ya. Kita bubuhkan ke seluruh wajah dengan gerakan yang tidak usah terlalu menekan. Boleh circle aja kecil-kecil atau boleh juga kita dengan men-straight selalu men-circle gitu ya. Nah, setelah sudah dibersihkan eksfoliasi semuanya, baru kita masuk ke massage dan juga totok wajah. Nah, itu durasinya tergantung. Kalau seandainya kita nggak mau terlalu lama, boleh 10 menitan gitu ya. Tapi kalau seandainya kita mau kasih treatment yang harganya lebih tinggi gitu ya, dengan massage dan totok wajah di dalamnya agak lama gitu ya treatmentnya. Nah, itu boleh kita sampai 30 menitan, kurang lebih ya, penggabungan massage dan juga totok wajahnya. Nah, setelah selesai dengan massage dan totok wajah, kita bisa masuk ke ekstraksi komedo menggunakan vakum ya atau UNA kalau seandainya kita belum punya vakum gitu kita bisa pakai manual yang UNA ya yang biasa kita pakai untuk pencetatan jerawat yang bulat gitu ya panjang. Nah, kalau seandainya kita sudah punya alat vakum, nah itu lebih memudahkan lagi. Kita bisa pakai alat vakum aja. Nah, untuk area-area tertentu yang agak sulit untuk dijangkau, kita bisa pakai UNA. Sudah selesai semua, boleh kita lanjut penggunaan menggunakan high frequency. Nah, setelah menggunakan high frequency, baru kita masuk ke tahapan akhir. Ya, seperti menggunakan masker gitu ya. Maskernya pun beragam. Ada powder, ada sheet mask, dan juga peel off. Kita bisa tentukan mau pakai masker yang mana nih. Bisa dilihat dari harga ya, HPP. Kita mau pakai masker yang mana, atau bisa juga dari fungsinya gitu ya. Nah, setelah masker, sambil di masker, kita bisa melakukan PDT dengan Omega Light. Ya, kurang lebih nggak usah lama-lama, 10 menitan aja. Nah, setelah selesai semua, sudah kita bersihkan maskernya, baru kita gunakan toner ya, itu juga sifatnya opsional. Nah, tapi yang wajib di akhir kita menggunakan sunscreen. Nah, kalau seandainya agak ada efek kemerahan pasca facial gitu ya, kita boleh bubuhkan dulu atau kita oleskan soothing lotion. Setelah itu baru kita masuk ke sunscreen. Ini adalah SOP untuk treatment facial, tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau untuk manfaat dan juga kontraindikasi, tentu saja manfaatnya yang pertama kita bisa melihat orang melakukan facial itu tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati ya karena tadi kan ada beberapa tahapan tuh untuk menghilangkan sel kulit mati. Kemudian yang kedua membersihkan komedo serta kotoran pada kulit wajah. Yang ketiga untuk mengatasi penuaan pada kulit, kemudian mencerahkan wajah dan juga tentu saja kulit wajah lebih sehat dan juga segar. Untuk kontraindikasi ya yang tidak boleh melakukan treatment ini yaitu satu yang memiliki gangguan kondisi kulit tertentu, ada luka yang terbuka atau baru melakukan tanning, ya jadi masih kebakar gitu ya itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya yang mengidap kanker kulit atau yang memiliki gangguan regenerasi kulit, yaitu kontraindikasinya. Oke, untuk pemula, kalau mau buka kecantikan, bisnis kecantikan gitu ya, atau facial, rumah facial. Nah, kita harus perhatikan juga untuk SOP standar klinik kecantikan yang baik ya. Jadi SOP-SOP itu juga harus berlaku, misalkan SOP treatment, SOP bagaimana kita menghandle customer gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga menu kita harus selalu up to date, dengan kita lihat juga kompetitor-kompetitor di sekitar kita gitu ya. Bagaimana untuk mereka membuat menu-menu facial gitu ya. Kita juga harus selalu mengupdate itu. Kemudian pembuatan promo dan flyer yang menarik. Ya, jangan lupa juga kita aktifkan media sosial kita secara full ya, channel-channelnya semua kita aktifkan. Dan kemudian jangan lupa juga penamaan-penamaan yang unik untuk setiap treatment kita. Harga yang kompetitif dan tentu saja hasilnya maksimal yang memberikan efek sesuai dengan harapan dari customer kita. Oke, tentu saja hasilnya memang harus maksimal ya untuk setiap treatment. Oke, baik. Ini untuk materi kita hari ini, facial basic ya, tadi facial basic. Nanti kita akan masuk ke sesi uh, langsung praktek. Nanti kita live praktek, mungkin akan pindah device ya. Oke, kita matikan dulu.
Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, kita juga harus menggunakan handscoon ya, dan juga menggunakan masker. Ya, ini untuk keamanan kita dan juga keamanan pasien kita tentunya ya. Kelihatan nggak? Terus jangan lupa kalau untuk tatanan handuknya juga ya, kita jangan hanya satu aja. Jadi kita bikinnya berlayer ya. Jadi yang pertama untuk handuknya sendiri ya, kita eh, kasih satu handuk, kemudian kita lapisi dengan bandana ya, baru handuk lagi. Jadi nanti kalau seandainya kita pakai bantal, bantalnya nggak kotor kalau seandainya kita melakukan treatment ya. Terus jangan lupa juga kalau seandainya ada brandnya juga harus kita tunjukin ya. Brandnya di handuk kan biasanya suka kita bikin ya. Nah itu juga harus kita pampangkan. Kecuali kalau enggak berarti nanti dibikin segitiga aja. Oke ya. Kelihatan? Nah setelah itu kita boleh menuangkan milk cleanser ke dalam mangkuk ya. Gunanya apa? Supaya kita bisa menakar nih produk yang kita pakai sebanyak apa ya. Nah ini kebetulan kakaknya kan nggak pakai hiasan di area mata ya, dan juga bibir juga tipis-tipis aja. Nah jadi kita langsung masuk ke milk cleanser ya. Ini boleh kita taruh di 4 titik ya. Bebas saja. Yang penting nanti semuanya harus kena area wajahnya. Ya. Boleh dari bawah, boleh juga dari atas ya. Nanti bisa menyesuaikan. Seluruh wajah harus kena. Yang penting kita ratakan dulu aja milk cleansernya. Agak sedikit di massage ya. Boleh sampai ke area leher. Nah, kalau kita rasa oh udah bersih gitu ya. Nah, itu bisa kita langsung angkat dengan menggunakan spons ya, spons yang sudah basah. Jangan lupa kita harus siapkan juga dua ini baskom ya. Nah, dua baskom gunanya apa? Supaya nanti kalau airnya kotor, kita bisa langsung pindah ke baskom selanjutnya. Oke, kita bersihkan dulu milk cleansernya. Boleh mengulang 2 kali ya. Kalau untuk caranya, metode untuk membersihkan menggunakan spons gitu ya, itu sebenarnya udah sesuai dengan gaya masing-masing aja. Yang penting intinya harus bersih ya. Nah, boleh juga sampai ke area leher menggunakan milk cleanser kalau seandainya customer kita pakai kemben gitu ya, boleh dibersihin sampai area leher gitu. Nah, cuma kadang kalau di klinik gitu ya, mereka biasanya hanya fokusnya di wajah gitu. Nah, setelah melakukan
milk cleanser, pembersihan dengan milk cleanser, kita lakukan double cleansing. Ya, kita lanjutkan dengan menggunakan facial wash. Kita pakai air sedikit. Oke, boleh dari bawah ya, boleh dari bawah terus kita naik ke atas. Boleh juga sebaliknya dari atas ke bawah ya. Yang penting seluruh wajahnya kena semua. Terus gerakannya nggak usah terlalu tergesa-gesa ya. Kita mulai lagi bersihkan wajahnya. Bisa pindah kalau seandainya airnya udah terasa kotor ya. Kita bisa pindah ke baskom satu lagi. Jadi kalau masih bersih boleh sekali lagi kita gunakan. Ya. Boleh pengulangan 2 sampai 3 kali. Oke, kita lanjut lagi ke facial scrub ya. Nah, kalau untuk scrub sendiri, kita kasihnya layernya tipis-tipis aja, tapi ke seluruh wajah ya. Nanti kan kita ratakan dengan gerakan tertentu. Nah, terus harus diperhatikan, untuk jenis kulit tertentu juga ada yang nggak boleh melakukan scrub ya. Contohnya misalkan kulit yang sensitif atau yang sedang jerawat meradang. Kita boleh ratakan, gerakannya boleh circle kecil-kecil seperti ini ya. Boleh juga nanti kita stretch ya. Terus nggak usah terlalu dilakukan penekanan yang kuat. Ya, jadi agak pelan aja. Nah, boleh juga kita lakukan di stretch dulu ya. Baru kita circle kecil-kecil per bagian. Ya, ini juga boleh. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita rasa udah agak keset atau kering, boleh kita langsung bilas ya. Nah, ini kalau udah mulai terasa keset seperti ini, tuh. Kita langsung angkat. Sama masih menggunakan spons juga. Baru nanti kita bersihkan dengan tisu ya, setelah selesai dengan spons. Karena pasti akan banyak granul-granulnya. Mulai dari atas, satu, dua. Boleh pengulangan 3 kali maksimal. Nah, baru setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan tisu ya.
supaya si granul ini bersih semua. Nah, nanti kalau sudah bersih semua, boleh kita lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya apa? Itu adalah masas dan totok wajah ya. Kalau untuk masas dan totok wajah, kita bisa, nah, kalau untuk masas dan totok wajah, kita bisa lakukan tanpa menggunakan handscoon ya. Jadi handscoon kita lepas, baru kita masuk ke tahapan masas. Kita bisa menggunakan krim massage ya, atau bisa juga dengan menggunakan oil. Boleh juga di mix. Nah, dibubuhkan dulu semuanya. Sambil kita yakinkan dulu ya, kalau granulnya ini sudah tidak ada. Sudah bersih semua. Oke. Kalau di wajahnya kita rasa-rasa, oh udah bagus, boleh kita buka di area kepala. Gitu ya. Tahu? Ada minyak. Kita boleh lakukan gerakan mulai dari atas. Ini kita baru masuk ke tahapan untuk pembaluran oil aja ya. Jadi belum masuk ke tahapan masasnya. Nah, sebelum itu biasanya kita lakukan juga nih sedikit relaksasi di area kepala ya. Penekanan sedikit di atas. Ada 3 titik ya relaksasi. Dan kita bisa lakukan pengulangan lagi. Supaya wajahnya semuanya kena oil ya. Kita naik ke atas, kelihatan ya. Oke. Nah, untuk titik relaksasi, kita berfokus di atas, di tengah-tengah dahi. Kemudian kita tarik agak ke belakang, tengah ya. Kemudian ke belakangnya lagi. Yang penting garis lurus. Oke. Nah, kalau sudah melakukan relaksasi, baru kita masuk ke tahapan massage. Nah, massage sendiri kita mulai dari area atas ya. Jidat ya. Bisa dibuka tangannya seperti ini. Terus kita bisa lihat juga di sini garis lurus ya antara titik tengah pada area dahi, kemudian lurus panjang sampai ke dagu. Nah, kemudian kita bagi dua. Yang tangan sebelah kanan kita bisa menekan untuk jempolnya di tengah, titik relaksasi yang bagian tengah. Nah, kemudian yang kanan ini kita arahkan ke kiri ya. Seperti ini. Oke, arah sebaliknya juga sama. 1, 2, 3. Ke belakang ya, kita bisa melakukan pengulangan 3 kali. Oke, terus baru lanjut. Nah, ingat pada saat kita melakukan massage, kalau bisa tangan itu jangan takut-takut megang wajah ya. Misalkan masih baru nih, kita masih takut-takut gitu ya, nggak usah takut. Dipegang aja, tangan kita juga harus nempel semua. Oke, nah setelah melakukan gerakan 3 tadi, boleh kita relaksasi 1 kali tadi, dan kita menarik dari hidung ke alis ya. 3. Boleh 3 kali hitungan ya. Setelah itu baru memutar ke area kelopak mata dan juga atas alis. 2, 3 ya, boleh sampai 6 atau 8 kali ya, tergantung.
Waktunya kalian lama atau sebentar. Oke, boleh kita masuk mulai dari tengah dahi, masuk ke area hidungnya kanan kiri, ke samping, turun ke bawah, tarik, memutar di area dekat mata sini ya, di putaran alis. Baru tarik ke belakang, mulai lagi ke samping, ke belakang ya, melewati tulang pipi, memutar ke belakang. Ya. Mulai lagi, pengulangan bisa 3 kali. Baru kita eh, menaruh jempol ya, yang kita sudah lakukan penekanan ini dua ya, 2 jempol. Tarik dari samping hidung ke arah tulang pipi ya. 1, 2, 3. Tangan kita yang kanan masuk ke pipi semuanya, yang di sebelah kiri. Tarik ke atas. Lagi. Sambil ditekan, sambil kita mengarah yang sebelah kiri ke kanan. Gerakannya sama. Oke, digeser ke belakang, agak memutar di atas daun telinga. Ya, sambil kita titik relaksasi yang belakang juga kita tetap lakukan acupressure atau tekanannya. Nah, setelah sudah melakukan gerakan tadi, jangan lupa untuk di area smile line ini kita tarik juga ya dengan jari cukup 2 aja, telunjuk dan juga jari tengah. Lalu sudah, baru kita lakukan gerakan untuk menyapit bibir atas dan bawah ya. Oke. 1, 2, 3, 4 ya. Baru putar lagi naik ke atas. Baru kita ke tahapan selanjutnya yaitu area dagu. 1, 2, 3, putar. Turun ke bawah. 1, 2, 3, tarik ke samping. Ya. 1, 2, kanan kiri pergantian. Tarik dari atas. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu acupressure atau totok wajah ya. Nah, kalau untuk titiknya sendiri, kelihatan nggak ya? Untuk titik acupressure atau totok wajah, kita bisa bagi 3 ya. 1 garis lurus dari garis hidung, kemudian ke samping kanan kiri, area tengah, depan alis dibagi 3 ya, sampai ke belakang. Dari sini kelihatan. 1, 2, 3. Ya, kemudian areanya memutar. Kita lanjut ke bawah mata. Maaf ya Kak, ini dicoret-coret mukanya. Tulang pipi. Ya, di sini nih. 1, 2. Jangan lupa di area sudut bibir kanan kiri. Ya, terus di tengah-tengah atas bibir dan juga samping hidung kanan kiri. Nah, terakhir baru kita ke dagu. Ya. Ini untuk titik acupressure ya atau totok wajah. Nah, terus jangan dilupakan juga kita ada area relaksasi. Nah, area relaksasi di mana? Di tengah ini, di tengah kepala ini ya. Titiknya juga sama, ada 1, 2, 3. Ya, garis lurus. Oke, kita mulai aja. Foto dulu. Sudah.
Nah, sebelum kita lakukan acupressure, kita relaksasi dulu ya. Dan gerakan satu. Nah, area mana yang mau kita acupressure? Nah, area itu kita relaksasi dulu ya. Oke. Jangan lupa titik relaksasi dulu. Satu, dua, tiga. Manfaatnya untuk apa? Titik relaksasi ini, kalau seandainya kita lakukan sebelum treatment, bisa memberikan rasa, selain rileks, juga memberikan rasa kantuk ke pelanggan kita ya. Jadi supaya selama treatment nanti si customer itu bisa tidurnya enak gitu ya. Oke, satu. Kalau untuk garis lurus di tengah, gerakannya jempol bisa kita lakukan dua layer seperti ini ya. Dan sebelah kanan untuk telunjuk itu ya juga dia menopang. Kita boleh lakukan hitungan 1 sampai 10 atau 1 sampai 6 juga boleh. Ya, 1, 2, 3, 4 ke samping. Nah, setelah itu baru kita lakukan relaksasi. Ya, untuk menghilangkan rasa sakit dari otot wajah. Oke. Kita tarik dari garis hidung ke alis. 1, 2, 3. Baru kita tarik lagi 1, 2, 3. Lakukan acupressure. Hitung 1 sampai 10 ya, boleh 8. Kita sesuaikan. Baru kita lakukan lagi relaksasi. Oke. Mau lakukan pengulangan boleh 1, 2, 3. Tarik acupressure. Baru relaksasi. Oke, setelah itu kita kita nyambung lagi ke alis tengah. Ya, seperti ini. Hitungannya sama, baru kita relaksasi lagi. Lanjut ke sudut alis. Ya, jempol tetap menopang. Menopang kerja si penekanan dari telunjuk ya. Kita hitung. Oke, kalau sudah selesai langsung kita relaksasi lagi. Ya, jadi untuk alis ada 3 titik. Kemudian kita lanjut ke kelopak mata. 1, 2, 3. Kita tarik. Boleh pengulangan 2, 3 kali. Aku pressure lagi di sudut mata ya. Penekanannya menopang dari jempol ya, jempol menopang. Oke, sudah selesai, baru kita jangan lupakan area tengah alis. Oke, kalau sudah, boleh kita relaksasi lagi tadi area yang kita baru lakukan acupressure atau tapak wajah. Oke, setelah itu kita lanjut ke tulang pipi. Nah, jadi dari sini kita tarik 1, 2, 3, baru kita lakukan totok ya, penekanan. Boleh diulang 2 kali atau 3 kali. Lanjut lagi ke area bawah. 1, 2, 3. Kita acupressure di area ini. Oke. Sudah selesai dengan itu, kita lanjut ke sudut hidung. Sebelum itu kita lakukan relaksasi dulu, baru kemudian kita lakukan penekanan kanan kiri hidung. Boleh menggunakan telunjuk, boleh jari tengah. Kalau sudah, relaksasi lagi. Oke. Untuk area atas bibir, boleh seperti mencapit ya. 1, 2, 3. Tarik, baru kita lakukan penekanan. Di tengah-tengah, di bawah hidung itu ya. Oke, sudah selesai. Oke. Oke. Lapar, Kak? Sarapan. Iya, ditekan di area sudut bibir. Oke, sudah selesai. Lanjut. Sambil kita tarik ke atas ya, area dagunya. Supaya mengenai tadi area yang kita acupressure. Boleh kita tekan di tengah. Lanjut.
Oke, kalau sudah selesai naik semua ke atas, memutar di samping telinga, jangan lupa kita juga memiringkan wajah customer kita ke samping karena kita mau massage area samping eh, telinga ya. Nah, kita tarik di sini kanan kirinya jalan, putar, naik ke atas, ke belakang leher, gerakannya seperti ini. Ya kayak bergantian ya, kayak jalan, kayak orang jalan, kanan kirinya bergantian, baru kita acupressure. Pindah agak ke belakang, acupressure ya. Tangan yang ini belakang kita menopang, acupressure ya. Untuk hitungan disesuaikan sama mau berapa menit ya. Mau berapa menit kita melakukan tindakan treatment. Kalau sudah, jangan lupa ya seperti menggunting. Tuh, jadi kita juga harus perhatiin nih untuk kerapihan rambut. Jadi jangan sampai kita masak tapi rambutnya ke muka-muka customer ya. Jadi sebenarnya kita dengan cara seperti ini narik ke atas gitu ya, itu untuk membersihkan dan juga merapikan rambut-rambut, jangan sampai naik ke atas wajah customer ya. Jadi kita ke belakangin. Nah, untuk di sini kita seperti mencapit gunting ya. Boleh kanan kiri juga seperti ini. Memutar. Sambil kita lakukan gerakan memutar juga di area telinga. Oke. Kalau sudah, kita tekan di area belakang sambil kepalanya kita angkat ya. Nah, yang sebelah sini kita arahkan juga wajah customer kita ke sebelah kiri. Kita lanjut gerakan yang sama ya, gerakan yang sama kayak tadi. Nah, kalau seandainya pakai pemben, customernya enak, kita bisa ngambilnya dari pundak, naik ke atas. Nah, jadi gerakannya lebih panjang, kita juga ada massage area pundaknya ya. Cuma kalau enggak, ya kita hanya area wajah dan juga belakang leher aja. Ya, gerakannya sama ini kita tadi. Oke, rapikan rambutnya, baru kita sambil mencapit. Oke. Kemudian kita arahkan lagi wajah customer kita ke depan. Jangan lupa kita juga harus mengangkat bagian tengahnya ya, supaya tengkuknya ini mau kita masas. Gerakannya sama kayak tadi, bergantian kanan kiri ya, dua jari aja cukup. Satu, dua, tiga ya, baru kita angkat atau kita tekan ya, kita acupressure di area belakang tulang kepala ya. Kita boleh lakukan gerakan ini satu, dua, tiga, bisa 2 sampai 3 kali. Oke, nah kalau udah semua udah beres, kita putar lagi di area telinga ke belakang ya. Untuk penutupan kita bisa lakukan relaksasi seperti ini. Oke ya, semua. Berarti sekarang kita tutup lagi area kepalanya.
Kita bersihkan dengan spons dan air ya. Sampai minyaknya udah nggak ada ya. Kalau udah selesai, kita mau ekstraksi, bukan, kita mau eksfoliasi. Ekstraksi, betul. Kita mau ekstraksi komedonya ya. Ekstraksi komedo itu kita bisa menggunakan UNA. Nah, kalau untuk UNA sendiri ada alatnya seperti ini. Ya, cuma ini kayaknya udah agak mulai ditinggalkan. Jadi orang beralih ke menggunakan vakum ya. Nah, menggunakan vakum. Tapi sebelum kita menggunakan vakum, jangan lupa kita juga harus melakukan pemberian shooting atau lotion untuk komedo ya, supaya nanti gampang untuk diangkat komedo. Dan juga kita pakai cotton bud. Oke, pakai cotton bud aja. Ya, shooting lotion. Ada airnya kan? Nah, selain di daerah hidung, kita bisa ke area dahi. Udah nyalain belum? Nyalain. Ya. Dan juga di bawah bibir ya. Kadang area-area ini tuh suka ada lemaknya. Kita mau melakukan uap ya, menggunakan Vaporzone. Airnya ada. Coba kita tutup dulu wajahnya. Wajahnya, apanya? Sambil kita menunggu uapnya, apanya kita tutup dulu ya, supaya lotionnya juga meresap dengan baik. Nah, kalau untuk alat sendiri, kalau kakak belum punya atau teman-teman sekalian belum punya alat yang menggunakan alat facial 6-in-1 atau 7-in-1 ya, bisa pakai alat yang portable seperti ini. Jadi kalau misalkan buat home care gitu ya, kita bisa pakai ini. Jadi nggak usah pakai alat-alat yang besar ya. Nah ini juga sama fungsinya untuk memvakum komedo gitu. Nanti kalau seandainya hasilnya kurang maksimal, setelah melakukan vakum komedo, kita bisa pakai UNA untuk ngebersihinnya. Ya, tapi kalau kita pakai alat facial yang 6-in-1, 7-in-1 ya, kita bisa pakai vakum komedo seperti ini. Ya, biasanya sudah nempel di alatnya. Gitu. Kalau untuk facial basic sendiri sebenarnya banyak yang portable ya alat-alatnya. Mulai dari vakum komedonya, high frekuensinya gitu ya. Terus sampai untuk alat untuk uap gitu ya, Vaporzone itu juga ada portable. Makanya sekarang banyak treatment yang home care gitu.
Coba dilihat. Oh ya. Apanya? Ya. Untuk uap sendiri, kita jaraknya kurang lebih 30 cm ya, kurang lebih. Atau jaraknya 1 jengkal lebih sedikit ya, supaya jangan terlalu dekat, jangan jauh juga. Oke. Gerakannya agak memutar, seperti arah jarum jam boleh, atau sebaliknya. Yang penting seluruh wajahnya kena. Nah, untuk lamanya kurang lebih 5 menit aja, nggak usah terlalu lama. Karena kadang suka sesek, ada yang sesek gitu ya, nggak suka dilakukan vakuum. Nah, nah, kalau kita pakai alat yang manual, baru baru setelah itu kita bisa langsung langsung menggunakan alat ini ya. Tuh ditempel aja, digeser. Nah, nanti kalau kurang kencang tuh bisa diatur. Tuh ya. Oke, di sini bisa digeser. Untuk hasil kemungkinan sama, tapi tetap aja ya untuk kekuatan daya hisapnya lebih kencang kalau kita pakai alat yang 6-in-1 ya. Nah, cuma kalau untuk home care sih ya lumayan gitu. Oke, kita beralih nih ke alat yang satu lagi ya, seperti ini. Gerakannya kita stretch dulu aja area hidung misalkan ya yang mau kita ambil komedonya. Kita tempelkan, kemudian kita buka ya. Tuh. Hidungnya jangan terlalu ditekan sampai nggak bisa napas. Nggak boleh ya, jadi harus digeser aja dikit. Nah, nanti dia komedonya akan keluar. Kebetulan kakak ini juga komedonya nggak banyak ya. Oke, kita pindah. Kalau kita rasa udah bersih, kita boleh pindah ke area lainnya. Nah, jadi pada saat vakum ditempel ke area kulit, harus kita jalanin ke arah depan ya, bukan arah ke belakang, tapi arahnya maju ke depan. Nah, tangan kita yang sebelah kiri boleh atau sebelah kanan ya yang nggak sedang memvakum boleh membantu untuk membuka si vakum ini supaya terbuka lepas dari kulit ya. Jadi jangan satu tangan aja tek gitu ya terus ditarik begitu jangan. Jadi gunanya tangan sebelahnya adalah untuk membantu supaya si vakum ini bisa terbuka dari kulit ya. Jadi bukan ditarik-tarik aja gitu. Supaya nggak sakit buat customernya. Oke, kalau kita lihat oh udah bersih, kita boleh pindah ke area lainnya. Ya, pindah lagi. Oke, sudah selesai. Setelah sudah melakukan vakum komedo, ingat alat dikumpulin juga jadi satu ya. Jadi satu wadah, alat-alat yang habis kita pakai itu dikumpulin supaya nanti pada saat melakukan pembersihan atau steril mudah gitu ya, nggak tercampur sama alat-alat lainnya yang masih bersih. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke high frequency. Untuk manfaat high frequency itu manfaatnya untuk menghilangkan kemerahan habis melakukan treatment gitu ya. Makanya dia posisinya di habis setelah melakukan vakum. Manfaatnya untuk menghilangkan kemerahan, ya, untuk membunuh kuman jerawat, bisa membunuh bakteri juga, mengencangkan kulit juga ya. Nah, pada saat kita melakukan high frequency, kalau bisa kita memakai handscoon.
karena biasanya ada arus listrik kan di situ. Kita lihat kalau misalkan nggak ada kemerahan di wajahnya, kita bisa langsung aja high frekuensi. Tapi kalau seandainya ada kemerahan, kita bisa pakai soothing lotion ya supaya kemerahannya jadi lebih mudah untuk hilang. Ya, kita olesin aja. Kalau misalkan ada kemerahan ya. Kalau enggak sih nggak apa-apa langsung aja kita high frekuensi. Kejauhan pindahin aja. Oke, ini untuk alat high frekuensinya. Ada juga di alat facial 6 in 1, tapi kalau seandainya mau pakai yang portable juga ada ya. Kita atur dulu kedengeran ya. Kalau maksimal itu biasanya bunyinya lebih kenceng. Kita atur dulu, jangan sampai juga terlalu kuat ya. Karena kan ini ada arus listrik, jadi kita harus memastikan dulu. Terus untuk rambut-rambut juga kita masukin ke dalam handuk sini ya, kita ambil aja supaya enggak setrum. Oke, kalau sudah kita nyalakan, nggak usah terlalu kenceng. Sambil kita info juga kenceng ya. Kenceng banget. Ini cukup, cukup, cukup ya. Oke, yuk kita mulai ya. Kita masuk dari atas, kenceng. Bunyinya sih sebenarnya ini sih nggak ada rasanya ya, hanya bunyinya aja. Oke, ke bawah. Gerakannya kalau bisa sih nggak putus ya, tapi kadang-kadang suka keset kan. Nah, jadi kita agak ngambang aja, nggak usah terlalu ditekan. Ya. Kalau untuk manfaat yang tadi, kita ada manfaatnya juga untuk membunuh kuman jerawat. Jadi boleh di area-area berjerawat atau area-area yang merah gitu ya, kemerahan tadi kita agak lamain gitu. Agak kita ulang-ulang juga boleh ya. Nah, ya harusnya nggak boleh putus seperti ini. Kalau kita mau pindah tangan, kita bisa masuk dari sini, ya, ke bawah dulu. Nah, cuma memang terkadang suka keset ya, jadi otomatis kita bisa terputus. Oke. Nah, untuk area hidungnya juga jangan lupa tadi, ya, lagi dari sini. Kita agak lamain, karena agak kemerahan. Nah, kalau ada jerawat, juga boleh agak lama kita lakukan high frekuensi ya. Nah, kalau sudah ke seluruh wajah, boleh naik, keluar ya, masuk dan keluarnya high frekuensi boleh dari atas bandana. Nah, kalau sudah selesai, kita cabut dulu alatnya. Baru kita masuk ke tahapan akhir. Ya, tahapan akhirnya apa? Yaitu dengan menggunakan masker. Ya, kalau yang paling mudah sih sebenarnya masker sheet mask. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, kalau seandainya kita facialnya agak lumayan, harganya boleh kita pakai peel off ya. Atau kalau misalnya kita kasih harga yang sangat terjangkau banget ya, kita boleh pakai masker powder. Tutup dulu matanya ya.
Untuk area yang harus kita amankan banget, tentu aja area hidung ya, supaya bisa nafas. Oke, banget. Ya. Boleh dari samping, boleh dari bawah. Setelah itu kita rapikan dulu posisinya untuk area bibir, hidung. Nah, kalau sudah rapi, baru kita ambil PDT. PDT ya, Omega Light. Dulu. Salahnya diangkat dikit, Pak. Ya. Oke. Ambil lampu, Pak. Ya, sama. Itu 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Untuk kulitnya anti-aging, kita pakai yang ada beberapa warna ya di sini. Ada blue, ada red, ya ada green. Nah, kita pilihnya kalau untuk anti-inflamasi atau kemerahan, kita coba pakai yang biru aja ya. Tapi kalau untuk permasalahan kulitnya penuaan ya atau usia 30 tahun ke atas, nah kita bisa pakai yang red. Ya, kita bisa pakai yang red. Nah, kalau untuk kulit berjerawat atau sensitif ya bisa pakai hijau atau kuning. Nah, tapi kalau untuk permasalahan si kakak ini, kita cukup pakai yang blue dan red aja. Ya. Oke, seperti ini. Sambil kita menunggu, kita boleh masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, yang mau bertanya, saya baca dulu satu-satu. Selamat pagi, salam kenal. Saya Dian dari Bandar Lampung. Oke, salam kenal Kak Dian. Untuk pertanyaan langsung aja diketik ya di kolom LBC Kediri. Salam kenal ya untuk LBC Kediri. Kemudian dari Erika Timarta Sari. Oke, selanjutnya pertanyaannya mana ya? Kameranya kurang kelihatan full wajah. Ya, kalau ada mau pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja lewat kolom chat. Kalian silakan ya. Oke,
Untuk teknik massage bisa direkord nggak? Nanti kan setelah pelatihan kalau nggak salah sama kakak admin akan dikasih recordingnya, recording dari webinar hari ini, nanti bisa dilihat. Untuk Kak Ayu Widya, sebelum steam tadi pakai krim apa Kak? Nah, itu kita tadi pakai shooting, ya sorry, pakai lotion, lotion untuk pelunak komedo. Jadi lebih mudah nanti pada saat melakukan ekstraksi komedo. Untuk jerawat yang bernanah apakah tetap divakum Kak? Lebih baik untuk area yang bernanah, jangan ya. Kita hanya di area hidung, daerah T, dan juga bawah dagu. Dan kalau sedang jerawat, nggak usah divakum ya. Kalau misalkan mau kita pakai una, ya pakai una kita bersihkannya pakai una aja. Nggak usah divakum ya. Vakumnya supaya fokus di komedonya aja. Apa pas setelah facial ada krim anti iritasi nggak Kak? Oke, untuk bernanah tadi udah. Saya Ernawati dari Mamuju Tengah. Mau tanya kalau pasien berjerawat boleh nggak di scrub atau masas? Ya tadi ya, untuk yang sensitif atau berjerawat tidak boleh di scrub atau dimasas. Itu di skip aja ya, di skip aja. Kalau untuk masasnya boleh di acupressure aja di area yang tidak ada jerawat peradangnya gitu. Boleh di titik-titik tertentu aja, misalkan di area alis atau di area tulang pipi atau mungkin dagu yang nggak ada jerawatnya. Begitu juga dengan kulit sensitif ya. Jadi itu pun nggak boleh dimasas, hanya boleh di acupressure di area-area tertentu aja yang nggak ada jerawat ataupun kemerahan. Apa pas apa paspanya setelah facial ada krim anti iritasi nggak Kak? Kalau seandainya jadi kemerahan pada saat melakukan vakum atau facial ya boleh kita pakai ini lotion dulu untuk shooting ya, shooting lotion tuh boleh. Baru setelah itu kita kasih sunscreen. Mau tanya Kak untuk acupressure dilakukan berapa menit? Untuk acupressure itu tadi ya, kalau misalkan untuk facial, kalau seandainya kita mau ikut ke dalam treatment facial, biasanya nggak usah terlalu lama. Tapi kalau seandainya kita buat nih, ada facialnya dengan penamaan yang berbeda, misalkan facial basic, misalkan facial basic silver, oh silver, facial basic glow apa gitu ya. Itu misalkan harganya murah nih, kita massage atau tattoo wajahnya nggak usah lama-lama. Tapi kalau seandainya masuk ke facial yang agak mahal harganya gitu ya. Nah, untuk totok wajah dan masasnya boleh kita lakukan agak lama, sekitar 30 menit. Ya, cuma dibedain harganya aja. Kalau PDT itu manfaatnya apa aja, Kak? Kalau beda-beda warna. Manfaatnya beda-beda. Kita lihat kalau misalkan permasalahannya adalah anti-aging ya, atau penuaan atau usia 30 tahun ke atas, kita boleh tuh pakai merah ya, kita selingin sama yang biru. Karena yang biru itu dia kedalamannya pada kulit tuh paling dalam menjangkau. Jadi kalau seandainya ada kemerahan, ada treatment, kita boleh pakai biru ya. Boleh juga digabung antara merah dan biru. Begitu juga untuk yang permasalahannya akne misalkan ya, kita boleh pakai hijau gitu atau kuning. Nah, cuma jangan lupa yang birunya juga kita selingi gitu ya. Makanya kenapa ada dua warna. Tapi kalau seandainya mau salah satu aja juga boleh ya. Kak, urutan facial dapat materi nggak? Nah, itu nanti coba ditanyakan ke kakak admin ya untuk materinya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Untuk produknya apa yang dipakai? Produknya, kalau untuk produk banyak ya, jadi ada banyak merek sebenarnya bisa dipakai untuk scrub sendiri. Nanti kakak bisa menggunakan produk yang penting yang ber-BP POM aja, gitu ya. Terus untuk lotion komedonya boleh merek apa aja. Yang penting kakak sudah coba bahwa benar-benar bisa melunakkan komedo. Jadi pada saat kita lakukan ekstraksi, benar-benar keangkat semua komedonya gitu ya. Terus kalau untuk masker, nah masker itu kan mereknya banyak. Tergantung dari budget
budgetnya kakak kira-kira berapa nih HPP-nya untuk facial, gitu ya. Jadi nanti bisa jadi satu pertimbangan juga. Untuk mulai dari micellar water, gel cleanser, itu bebas mereknya atau ada merek tertentu. Nah, kebetulan kalau untuk kita mau pakai merek-merek tertentu sebenarnya nggak ada masalah selama produknya aman ya. Tapi kalau ini saya sarankan beli aja milk cleansernya itu kan ada yang khusus klinik gitu ya, yang literan gitu. Nanti jadi bisa dipindah ke pouch gitu atau dipindah ke botol-botol gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat melakukan treatment juga lebih mudah gitu. Dibandingkan kita belinya misalkan brand-brand yang agak mahal, tapi terserah kalau seandainya kakak nih mau masuk harga yang lumayan tinggi, nggak ada masalah kita pakai brand-brand. Kalau bisa malah brand impor punya pun nggak ada masalah, brand luar yang udah ada nama gitu ya. Nah itu semua kembali ke HPP. HPP kita berapa nih? Mau kasih harga berapa nih untuk treatment kita gitu ya. Untuk kulit jerawat nggak boleh dimasak ya, nggak boleh dimasak, nggak boleh dipafozon. Dan untuk kulit berjerawat peradang itu alangkah baiknya hanya di acupressure aja atau ditotok aja wajah eh, di area yang nggak ada jerawatnya. Ya, itu pun nggak bisa lama. Untuk maskernya merek apakah? Maskernya merek apa aja boleh. Ya, aman kok. Kita kalau sheet mask sih merek apa aja bisa. Mau on cam, boleh on cam. eh Karena ini tadi kan ngarahnya ke yang itu ya, lagi di PDT. Alatnya bisa PM ya Kak, bisa aja. Bisa juga beli Kak. Kak, kalau misalnya digunakan masker kolagen, apakah harus pakai toner dulu baru pakai sunscreen? Oke. Nah, toner itu kan sifatnya opsional. Kalau kita pakai masker kolagen untuk sheet mask ya, misalkan pakai sheet mask. Kita pakai setelah selesai kita mau kasih toner nih supaya lebih cerah atau lebih seger wajahnya gitu kan. Gak ada masalah. Nah, baru setelah itu sunscreen. Gak ada masalah. Itu opsional dan sifatnya eh, netral ya. Jadi nggak ada masalah mau dipakai atau tidak toner itu. Facial basic harga berapa ya Kak? Tempatku 30 bahkan yang 30 40-an bahkan 30.000 juga ada. Hmm, wah itu sih tergantung ya kalau harga karena kita kembali ke pelayanan. Kalau seandainya harganya murah, otomatis pelayanannya juga kurang bagus. Mungkin produk yang digunakan juga produknya kurang berkualitas gitu ya. Kita nggak usah perang harga, kita tingkatkan pelayanan aja gitu. Jadi misalkan tatak wajah atau massage kita lebih lama gitu ya. Jadi kita juga bisa bersaing gitu walaupun harga kita nggak semurah mereka. Kalau masker lebih maksimalan peel off atau sheet mask. Nah, kalau hasil sebenarnya sheet mask itu juga udah bagus ya. Sheet mask itu sebenarnya udah bagus. Karena apa? Di dalam sheet mask itu ada serumnya gitu. Jadi menurut saya sih oke aja. Nah, cuma kalau peel off dibilang ya bagus juga gitu kan. Harganya cuma agak lebih mahal aja gitu ya. Bedanya di harga. Oke, ini udah selesai PDT-nya. Saya angkat dulu. Nah, kalau udah selesai kita angkat. Ini airnya bersih ya? Ini.
Bisa sekali, bisa 2 kali ya. Nah, kalau seandainya ada kemerahan, boleh kita kasih shooting lotion ya. Baru kasih sunscreen. Tapi kalau seandainya nggak kemerahan, ya udah kita langsung kasih sunscreen aja. Kalau mau pakai pelembab, berarti pelembab dulu, baru sunscreen ya. Tangannya bersih, sih boleh pakai tangan. Lumayan. Oke. Nah, kalau udah selesai, udah rata semua ya. Jadi sudah selesai gitu ya treatmentnya. Mukanya pun jadi segar ya. Oke, bisa kelas dulu. Oke, kita lanjut ke tanya jawab. Kalau untuk masker lebih maksimal peel off atau sheet mask tadi udah dijawab ya. Terapis hamil apa boleh melakukan tindakan facial dengan alat? Ibu hamil di facial. Ibu hamil facial dimulai kandungan berapa? Oke, kalau untuk ibu hamil itu kita juga harus perhatikan juga ya. Nggak semua alat facial itu bisa dipakai sama ibu hamil. Jadi alangkah baiknya kalau ibu hamil itu cukup pakai yang manual aja, ya. Terapi hamil apakah boleh melakukan tindakan facial dengan alat? Nah, kita lihat juga alatnya alat apa dulu. Ya, jadi nggak bisa semua alat kita pakai. Kalau RF bisa dilakukan di muka yang berjerawat. Kalau RF itu alangkah baiknya untuk area jerawatnya di skip aja, dilewatin aja. Ya, jadi kalau orang kulitnya berjerawat, mau RF, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Tapi takutnya nanti pada saat melakukan treatment ada sensasi kayak panas atau mungkin agak nyetrum di area jerawatnya. Jadi mendingan di skip aja di area jerawatnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang wajah berjerawat itu sih alangkah baiknya sebelum dia melakukan RF, kita sarankan aja untuk tuntaskan jerawatnya dulu, permasalahan jerawatnya gitu. Nanti 2 minggu lagi balik lagi baru kita bisa melakukan RF gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita untuk bisa menyampaikan ke customer dan pinter-pinternya kita juga membuat customer kita jadi eh, sering-sering balik ke tempat kita gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan lagi kah terakhir?
Oke, nggak ada ya. Oke, kakak admin, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Oh, ada. Oke, kalau masker bagusnya didiamkan berapa menit, Kak? Kalau masker bagusnya didiamkan cukup 10 menit aja. Pakai PDT dan masker itu 10 menit aja, nggak usah terlalu lama. Karena kalau masker PDT itu juga kalau kelamaan takutnya malah hasilnya juga malah jadi kusam wajahnya ya. Jadi cukup 10 menit aja dan juga harus dilapisi dengan masker baru PDT. Jadi bukan hanya langsung PDT gitu. Bisa dengan masker atau mungkin dengan gel atau mungkin dengan serum gitu. Pokoknya dia harus di layer dulu sebelum melakukan PDT. Usia berapa Kak bisa facial? Usia bisa facial ya. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang alami sih sebenarnya dari usia 15 tahun pun sudah bisa facial gitu ya. Kalau kita pakai alat-alat apa bahan-bahan yang istilahnya aman gitu, nggak ada masalah. Usia 15 tahun pun gitu ya, bisa melakukan facial. Karena ada juga facial yang untuk remaja atau mungkin anak-anak gitu ya. Itu bisa pakai yang bubble-bubble gitu ya. Kadang-kadang kan suka ya kalau anak-anak lagi nemenin orang tuanya facial. Nah, dia bisa tuh di facial juga. Nah, itu bisa buat tambahan layanan juga kan. Kita pakai aja facial yang bubble itu. Apa itu RF dan PDT? Maaf Kak, belum paham. Oke, baru dengar. Oke. RF dan PDT. RF itu untuk radio frekuensi ya. Itu untuk pengencangan ya. Kalau untuk tubuh bisa juga untuk pelangsingan. Nah, kalau PDT itu photodynamic terapi, alatnya yang tadi kita pakai ya di akhir pada saat menggunakan masker. Oke, sudah selesai ya, Kakak admin sudah lebih dari satu pertanyaan terakhir. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa di grup ya, kan ada grupnya juga. Oke, Kakak admin. Sudah selesai? Atau mau ini? Gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Mungkin cukup ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Bu Fitri selaku materi pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi 2 dengan IPL ya Bu ya. Ya. Oke. Baik teman-teman, semoga materinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika nanti ada yang masih mau ditanyakan lagi, silakan nanti sharing aja di grup, ditanyakan aja di grup, biar kami bantu sampaikan ke Bu Fitri. Jadi ya teman-teman, kami menginformasikan nanti untuk sertifikatnya akan kita kirimkan nanti maksimal di hari Senin ya teman-teman ya. Jadi nanti dimohon tunggu dulu, nanti akan dijabri satu persatu ke nomor WA kalian masing-masing. Dan nanti untuk materinya akan kami share di grup juga, jadi silakan ditunggu dulu. Kemudian untuk rekaman Zoom-nya nanti akan kita japri juga ke WhatsApp teman-teman ya. Kemudian nanti untuk absennya kita berikan nanti berupa link. Silakan teman-teman memberikan ulasan di Google Map. Jangan lupa di screenshot dan dikirim ke grup. Itu teman-teman ya. Dan untuk pembelian produk-produk mengenai facial, silakan nanti langsung menghubungi ke kakak adminnya aja. Atau enggak nanti tanya aja di grup untuk pembelian produknya harus menghubungi siapa gitu. Nanti biar nomor adminnya kita share di grup. Gitu teman-teman. Jika ada yang masih ditanyakan lagi nanti bisa sharing aja di grup. Mungkin cukup sekian dari kami. Lanjut nanti di sesi 2. Masih ada workshop kecantikan lagi ya. Kalau dari teman-teman mungkin belum daftar, bisa daftar dulu ya teman-teman ya. Kami tunggu sampai nanti jam 11.30. Itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali bergabung, nanti setelah mengikuti event ini untuk next eventnya udah dapat di harga alumni ya. Jadi nanti harganya beda sama harga yang teman-teman pertama kali ikut. Jadi nanti silakan mengikuti untuk workshop selanjutnya dengan harga alumni dan kadang juga dari kami panitia masih memberikan harga diskon bundling. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa sharing aja di grup. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Sampai bertemu nanti di sesi 2. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
your dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. You break double heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So get the head